Anda boros? Sudah berulang kali mencoba ganti baterai? Akhirnya Anda dibikin pusing? Stop, tenang aja. Di sini saya akan ulas beberapa penyebab baterai boros, ya. Ada beberapa macam, ada segudang permasalahan yang membuat baterai di Android Anda beres, ya. Ini di sini akan saya menjelaskan, ya, kemampuan saya tentunya, ya. Ya, yang pertama, kita sering membuka aplikasi di Android. Apa itu SMS? Seperti tadi yang udah saya buka. Terus ini akan coba saya buka galeri. Kemudian rata-rata kebanyakan orang menutup seperti ini. Nah, cukup tekan tombol keluar. Terus kadang-kadang buka email seperti ini. Terus untuk keluar cukup menekan tombol seperti ini. Nah, ini sebenarnya berbahaya, ya. Bahayanya dikit memang, yaitu menguras baterai. Anda mungkin menyangka ini udah keluar aplikasi yang tadi dibuka. Sebenarnya belum. Nih, coba kita tekan tombol home, ya. Nih yang tengah tombol home, kita tekan yang lama. Nah, seperti inilah. Aplikasi yang dibuka ternyata masih ada. Ya, caranya bagaimana? Menutup dengan benar. Digeser ke samping, ya. Bebas, mau samping kiri atau samping kanan. Ini untuk menutup aplikasi. Kalau nggak ditutup seperti ini, ya aplikasi ya terus berjalan, ya. Sedikit banyaknya itu menguras baterai. Kemudian kita cek, tekan lagi yang lama. Nah, baru tuh nggak ada, ya. Itu berarti menandakan aplikasi udah keluar. Nah, itu satu. Yang keduanya kita lihat di setelan atau di pengaturan. Ayo mari kita masuk ke settingan, ya, ke pengaturan. Klik pengaturan. Nah, kita terbiasa menggunakan WiFi atau Bluetooth, ya. Namun yang membuat baterai di sini boros adalah WiFi dan Bluetooth yang lupa kita matikan. WiFi kita pakai, tapi kalau udah kita lupa, nggak dimatiin. Bluetooth juga sama, sering kita pakai buat apa? Buat transfer. Sama juga lupa mematikan. Nah, ini termasuk penyebab baterai boros, ya. Ini termasuk baterai boros juga. Jadi kalau bisa WiFi sama Bluetooth kalau memang sudah tidak dipergunakan, ya sebaiknya dimatikan. Nah, seperti ini, ya. Selanjutnya koneksi data seluler. Ketika Anda di suatu daerah yang memang susah sinyal, ya. Misalnya koneksi data lagi mati, seperti ini kan logo H nih. Kemudian mati. Nah, ini sering terjadi, kita lupa bahwa boros baterai kalau lagi begini, ya. Jadi kalau misalnya susah sinyal, lebih baik dimatikan. Nah, gitu. Selanjutnya untuk tampilan, di sini ada menu tampilan, ya. Untuk tampilan, untuk pengaturan kontras lampu LCD atau layar, kita cukup mengatur dengan seperlunya, ya. Kalau bisa seredup mungkin, jangan terlalu terang. Nah, ini sangat boros pemirsa kalau misalnya terang, ya. Diminimalkan seminimal mungkin, atau kalau misalnya terlalu gelap kita bisa pakai otomatis. Nah, ini otomatis jreng. Jadi kalau otomatis, kalau lagi siang dia meredup sendiri, dan kalau misalnya malam dia terang sendiri. Nah, seperti itu. Di setel sekemampuan kita aja, ya. Yang seterusnya, yang penyebab baterai boros, yaitu akses lokasi. Nah, dengan menonaktifkan akses lokasi, ini mengurangi kerja perangkat, ya. Perangkat yang kerjanya berat, nah, sedikit banyaknya dikurangi dengan mematikan akses lokasi. Sebenarnya ini penting, ya. Tapi kalau untuk saya sendiri nggak terlalu memerlukan untuk akses lokasi. Jadi sebaiknya dimatikan saja, ya. Seterusnya kembali lagi ke setelan 3G dan 2G, ya. Kita terkadang ada di suatu tempat jaringan 3G kita hilang dengan 3G, ya. Kalau misalnya di atas itu 3G. Kalau 3G-nya hilang, seperti yang di sini ada 3G. Kalau misalnya 3G-nya itu hilang, berarti di tempat itu tidak mendukung jaringan 3G. Nah, itu menyerot baterai. Jadi sebaiknya jaringan 3G-nya dimatikan atau diganti dengan 2G. Nah, ini ada tertulis jaringan 2G saja. Ini untuk menghemat baterai, ya. Ini jelas-jelas sangat menghemat.
Kecuali misal jaringan 3G-nya sempurna, itu seperti biasa, nggak nyedot baterai. Tapi kalau misalnya jaringan 3G-nya lagi sulit, itu nyedot ya. Jadi lebih baik di 2G-kan saja, dibikin 2G. Terus mode pesawat ini harus dipakai kalau misalnya kita berada di tempat yang lemah sinyal ya. Sinyal lagi susah misalnya, nggak bisa telepon, nggak bisa SMS, udek HP ya. Ini baterai terasa panas, terasa hangat. Nah, jadi baiknya di mode pesawat kan, atau di nonaktifkan lah kalau bahasa kita ya. Nah, ini sangat berguna. Bisa diuji kalau nggak percaya ya. Bisa diuji. Ini sangat membantu. Nah, yang seterusnya menyesuaikan suara dengan getar. Jadi kalau kita kerja di suatu tempat yang memang nggak berisik, ngapain juga sih mesti kenceng-kenceng ya? Ngapain juga mesti kenceng-kenceng buat nada ring? Seperlunya saja. Begitupun getar. Kalau kita nggak perlu, ya nggak usah dipakai getar ya. Masanya untuk kalau misalnya orang miss call atau banyak SMS masuk, selalu getar, ya itu dijamin baterai cepat habis. Jadi diatur sedemikian rupa ya. Yang seterusnya, versi Android yang kita sering pakai, nah ini bergetar diatur dulu ya. Seterusnya, versi Android yang kita pakai itu kan terkadang kita rubah sendiri. Mungkin hanya sebagian orang yang seperti ini ya. Misal dari gingerbread atau dari es krim sandwich dirubah jadi jelly bean atau KitKat. Nah, ini standar 42,2 ya. Jadi tidak usah diutak-atik lagi ya. Sekian tip dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalam.